Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Puji serta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang sejuk ini kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qiyamul lail. Kemudian kita lanjutkan dengan sholat subuh berjamaah di mushola atau di masjid masing-masing. Dan kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dengan acara pada hari ini yaitu mabit dalam rangka pelaksanaan penilaian akhir semester ganjil SMP IT Nurul Rahman yang sudah sejak semalam kita laksanakan dengan motivasi. Mudah-mudahan dengan ibadah kita ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kehadirat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang taat dan istiqomah di dalam menjalankan ajarannya, meninggalkan larangannya. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMP IT Nurul Rahman Bapak Ahmad Basari MPDI, yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala SMP Nurul Rahman Bapak Haji Ahmad Fauzan LC, dan juga rekan-rekan guru, karyawan, dan siswa-siswi yang hadir pada kesempatan pada pagi hari ini. Pada kesempatan hari ini, Bapak diamanahkan untuk mengisi muhasabah. Muhasabah secara definisi adalah introspeksi. Jadi kita mengintrospeksi diri kita terhadap apa yang pernah kita lakukan pada masa-masa yang lalu hingga saat ini. Mudah-mudahan dengan kita mengintrospeksi diri kita, semakin menambah kebaikan-kebaikan yang kita akan lakukan ke depan. Baik anak-anakku sekalian dan para guru dan serta karyawan yang hadir pada kesempatan hari ini, saya ingin mengawali muhasabah ini dengan kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa disimak bareng-bareng gitu ya. Kita teman-teman semua mengikuti apa yang saya bacakan. Saya yakin istighfar ini familiar di telinga kita. Boleh dibuka mic-nya sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kita ulangi lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Solihat
مثقال حسنة وتب علي توبة نصوحا وتب علي أستغفر الله رب البرايا أستغفر Baik, terima kasih. Itu sebagai pembuka, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon ampun kepada Tuhannya manusia yang telah menciptakan kita sehingga bentuk rupanya seperti sekarang yang kita rasakan pada hari ini. Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa suwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihi masir. Jadi Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan kemudian menciptakan upahmu dan membersihkannya. Mohon maaf Pak Piki, ini mantul-mantul ya suaranya. Halo? Iya Pak. Iya Pak. Coba. Sudah ya? Iya Pak. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan segala isinya termasuk kita sebagai manusia, dan dia telah membentuk rupa kita dan membaguskannya seperti sekarang ini. Kita lihat bagaimana seluruh anggota badan kita bisa bergerak dengan baik. Sendi-sendi kita bisa bergerak dengan baik, dengan lentur, bisa kesana kemari melakukan aktivitas. Itulah Allah katakan di dalam surat At-Taghabun ya, di ayat kedua dan 3. Masya Allah, kalau kita begitu bangga ketika ada seseorang yang bisa menciptakan robot, kemudian bisa bergerak ke sana kemari, lalu kita katakan bahwa orang itu hebat, orang itu cerdas. Tapi kadang kita lupa bahwa siapa yang menciptakan manusia yang menciptakan robot tersebut. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak ingin kita semua menyadari tentang dari apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menghilangkan kesombongan-kesombongan yang ada dalam diri kita, apakah itu kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Di dalam surat Al-Insan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Bukankah pernah datang kepada kamu suatu masa yang pada saat itu kamu belum dapat disebut? Ketika kita berada di rahim ibu kita, dalam usia beberapa hari atau beberapa minggu, kita belum dapat disebut sebagai manusia. Kita ini baru hanya berupa gumpalan-gumpalan. Bahkan ya, ketika usia kita 4 bulan di dalam rahim ibu kita, kita itu masih dalam keadaan belum dapat disebut sebagai manusia. Masih disebut janin mungkin ya. Ketika di USG umpamanya, kita bisa melihat bagaimana seseorang yang dikandung di dalam rahim ibunya, seperti itulah wujudnya, belum dikatakan sebagai manusia. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kemudian kami ciptakan manusia itu dari air yang bercampur antara laki-laki dan perempuan.
Oleh sebab itulah kami memberikan ujian, perintah dan larangan, sebab itulah kami jadikan dia bisa melihat dan bisa mendengar. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita ini dari air yang hina, yang keluar dan memancar dari kemaluan laki-laki dan perempuan. Lalu Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh kita, jadilah kita sebagai manusia. Coba lihat, ketika bayi yang baru lahir, dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa berkata apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menangis. Bukankah jika dilihat secara fisik, kita ini lemah? Kalau mau dibandingkan umpamanya dengan binatang, ya. Dalam hal ini Bapak membandingkan fisiknya maksudnya. Coba lihat, ketika seekor kambing melahirkan anak-anaknya atau kerbau atau sapi, itu beberapa menit kemudian anak-anak sapi dan anak-anak kerbau itu langsung bisa berlarian dan berjalan, jatuh, lalu berlari. Masya Allah, Allah menciptakan manusia itu sangat lemah dibandingkan dengan hewan-hewan ciptaannya. Maka ketika kita merasa diri kita hebat, diri kita sombong, kemudian meremehkan orang lain, karena sesungguhnya wa ma utitum minal ilmi illa qalil, tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit saja. Maka kita harus menyadari bahwa penciptaan kita, ya, dari air yang hina ini adalah untuk menerima perintah-perintah dan menjauhkan larangan-larangan. Oleh sebab itulah kita dikasih pendengaran dan penglihatan. Jadi kita dikasih pendengaran dan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ketaatan, kemudian kita menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Dari apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita ada perasaan-perasaan angkuh, sombong, meremehkan orang lain, kita kembali kepada proses penciptaan kita yang sesungguhnya. Kita ini dari apa? Sehingga kita bisa memaksimalkan dan menghilangkan rasa sombong dan angkuh dalam pikiran kita, hati kita, dan perbuatan kita. Karena sesungguhnya manusia itu memang memiliki watak semacam itu siapapun. Tetapi Allah memberikan rambu-rambu agar kita menyadari bahwa sesungguhnya kita ini sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dari air yang hina. Di dalam surat At-Tin Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam derajat yang sangat tinggi. Summa radadnahu asfala safilin ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihat walahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian kami kembalikan kepada derajat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka adalah balasan yang besar dan balasan yang baik. Anak-anakku sekalian, coba lihat ketika kamu masih TK umpamanya, tentu masih ingat ya. Kemudian beranjak ke SD, sekarang SMP. Terjadi perubahan bentuk tubuh, wajah ya. Bahkan terus sampai nanti. Jika panjang umur, ya, wajah kita pada saat SD, SMP, SMA, kuliah, menikah, itu semakin hari ada perubahan. Gitu ya. Bahkan ketika lama tidak bertemu dengan teman-teman, ada juga sebagian yang kita tidak kenali wajahnya karena ada perubahan. Itulah proses Allah menciptakan kita setiap hari itu. Allah menciptakan yang baru-baru. Allah itu Maha Mencipta. Nah, oleh karena kita diciptakan dari air yang hina, kalau telur yang pecah,
bagi pedagang telur, kemudian beberapa telur yang pecah itu dimasukkan ke plastik, tentu bisa dijual meskipun dengan harga yang murah daripada telur yang masih utuh. Tetapi jika air yang hina itu dikumpulkan dalam sebuah wadah plastik, kemudian dijajakan, ditawarkan kepada orang lain, tentu orang lain merasa jijik untuk melihatnya. Maka apalah yang kita sombongkan dalam kehidupan ini, karena sesungguhnya itu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita titipan, wajah kita titipan, yang ganteng, yang cantik. Harta kita semua titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu kita menyadari sebagai sebuah titipan, bahwa titipan itu akan ada yang mengambilnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang pernah kita janjikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita masih dalam rahim ibu kita? Tentu kita bertanya-tanya, apa? Mungkin sebagian juga sudah ada yang tahu. Apakah kita pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rahim ibu kita? Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika kami menciptakan anak-anak Adam dari sulbi mereka, lalu kami mengambil persaksian kepadanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna, lalu kita pernah menjawab di dalam rahim ibu kita, benar, kami menjadi saksi. Agar nanti pada hari kiamat kita ingkar terhadap ini. Jadi siapapun dari agama manapun, ketika dia di dalam rahim ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil persaksian dan bertanya, siapakah Tuhanmu? Bukankah aku ini Tuhanmu? Dan kita semua sepakat menjawab, benar, Engkau adalah Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Ketika kita sudah bersaksi bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita memiliki konsekuensi untuk melakukan ketaatan kepadanya. Maka yang ketiga adalah, untuk apa manusia itu diciptakan? Kita sering mendengar dalam surat Az-Zariyat itu ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kami jadikan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Aku. Dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi 3 poin yang Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah, dari apa kita diciptakan, janji apa yang pernah kita ucapkan ketika kita di dalam rahim, dan untuk apa Allah menciptakan kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah itu menjadi bagian yang tidak terlepaskan bagi kita sebagai seorang muslim. Ada ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu meliputi sholat 5 waktu yang kita lakukan. Maka jangan pernah sekali-sekali buat kita dan anak-anakku sekalian semuanya berani meninggalkan sholat fardu ini, ya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Faman tarakaha faqad kafara.
Janji yang mengikat seorang hamba dengan penciptanya adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat satu waktu saja, sungguh dia termasuk orang-orang yang kafir. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kalian ada yang ketika disuruh sholat sama ibunya dan ayahnya begitu susah. Dibangunkan untuk sholat subuh, susahnya minta ampun. Masya Allah. Kenapa demikian? Karena mungkin belum menyadari betapa pentingnya sholat. Ada miliaran manusia yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin dihidupkan. Minta dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk melaksanakan sholat. Lalu kenapa kita yang masih hidup enggan untuk melaksanakan sholat? Berjam-jam kita bisa bermain HP, tetapi hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala 5-7 menit saja kita malas. Apakah seperti ini rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita diciptakan dari sesuatu yang hina. Bahkan kita pernah berjanji, bersaksi bahwa Tuhan kita adalah Allah. Lalu kenapa kita malas untuk menyembahnya? Oleh karenanya anak-anakku sekalian, minimal sholat fardu ini yang 5 waktu kalian jaga dengan baik. Kapanpun dan dimanapun. Terutama buat anak-anak laki, hanya ada 2 keadaan yang boleh kamu meninggalkan sholat. Hanya ada 2 keadaan, coba catat. Yang pertama, ya, hilang akal. Dan yang kedua, hilang nyawa. Jadi kalau kamu ingin meninggalkan sholat, harus punya 2 syarat itu. Hilang akal artinya gila. Hilang nyawa artinya mati. Perempuan ditambah ya dengan nifas dan haid. Jadi betapa pentingnya sholat ini, karena Allah menciptakan kita ini untuk ibadah. Dan ibadah kita yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya untuk diri kita, bukan untuk yang lain. Bahkan tidak untuk Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Mau seluruh manusia di muka bumi ini semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, tidak ada sekalipun manusia yang mau ibadah kepadanya, itu pun tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak membutuhkan semua itu. Kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita butuh untuk beribadah. Kalian sekolah bukan untuk orang lain, tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena hakikatnya itu akan kembali kepada diri kalian. Maka anak-anakku sekalian, poin yang ingin Bapak ambil pada kesempatan pagi hari ini adalah, mari jaga sholat kita yang 5 waktu ini, agar kalian kelak menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan keselamatan kehidupan di akhirat kelak. Karena sehebat apapun ilmu yang kalian miliki, jika kalian tidak sholat, maka semuanya itu akan sia-sia di hadapan Allah ketika kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita pernah mendengar fa'idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sha'nun yughni. Maka apabila datang suatu masa yang pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Masya Allah, ketika nanti kita dikumpulkan, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari berbangkit dan dikumpulkan di padang mahsyar,
semua kita lupa kepada ibu bapak kita lupa kepada kita lupa kepada ibu bapak kita, suami lupa kepada istri lupa kepada suami, karena semua sibuk dengan urusan masing-masing. Maka awalu yuhasabu yaumal qiyamati shalah. Yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salat. Maka jagalah salat kalian yang 5 waktu. Kalian boleh menjadi orang pintar, kalian boleh menjadi orang berbagai macam gelar kalian peroleh. Tetapi kalau tidak salat, buat kita seorang muslim itu di hadapan Allah sangat rendah. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Al-A'raf ayat 179. Dan sungguh akan kami isi dan kami penuhi neraka jahanam itu dengan kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai telinga tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tidak digunakan untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih rendah daripada itu. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Masya Allah. Anak-anakku sekalian, Allah katakan kita itu seperti binatang ternak. Coba perhatikan ayam. Ya, mungkin kalian pernah melihat ayam yang ada di kandang ayam, ayam potong ya. Mereka berkumpul jadi satu. Kotor ya. Kemudian hanya bisa makan atau berbunyi ya. Kikik sebagainya gitu ya. Atau binatang ternak lainnya kambing. Jadi orang-orang Islam, manusia yang punya hati, punya telinga, punya mata, tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dikatakan ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih rendah daripada itu. Jadi kalau kita melihat binatang ternak itu rendah, bahkan kalau dikatakan lebih rendah lagi. Masya Allah. Kenapa demikian? Karena binatang ternak sama-sama punya mata, sama-sama punya telinga, sama-sama punya hati. Mereka tidak bisa gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku sekalian, mari di waktu yang subuh yang cerah ini, yang sejuk ini, Bapak ingin mengajak kalian semuanya menjaga salat 5 waktu kalian sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Bahkan meskipun raga kita sakit, selagi akal kita masih melekat, sehat, kita tetap punya kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Demikian, anak-anakku sekalian, mungkin sudah melewati waktu yang telah ditentukan oleh panitia. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang baik dan kurang berkenan dan kurang tepat yang Bapak sampaikan. Selaku manusia, Bapak memiliki kekurangan dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kalian semuanya dan juga teman-teman sejawat, dewan guru, karyawan, kepala sekolah, juga wakil kepala sekolah. Sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.